Adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di bab pertama tadi kita sudah membahas tentang perihal mengkodo sholat, dan berbagai pendapat para ulama sudah jelas di situ ya. Mengkodo sholat itu bagi orang-orang yang memang lupa atau tertidur, dan bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat sampai waktu sholatnya habis, maka ada dua ulama menurut Ibnu Taimiyah dan Hazim menyatakan tidak boleh sama sekali untuk mengkodo sholatnya, tetapi dia harus menggantinya dengan amalan-amalan soleh dan memperbanyak sholat sunnah. Menurut Imam Malik, menurut Imam Hanifah, dan menurut Imam Syafi'i, di sini dia mesti mengkodok sholatnya. Itu barangkali adik-adik. Jadi di sini ada edukasi buat kita adik-adik. Bukan karena kita muda, energik, ceria, dan jadi pusat perhatian sehingga kita lalai terhadap sholat. Kita wajib bagi umat Islam, perintah sholat itu wajib hukumnya. Itu di dalam hukum Islam, sholat itu diurutkan di nomor 2 setelah syahadatain. Dan ini sejarah luar biasa bagi kita, karena perintah sholat ini langsung diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Arsy, singgasana Tuhan. Jadi sejarah tentang wajibnya sholat ini merupakan satu momentum bagi kita untuk giroh, semangat untuk melaksanakan sholat. Kalaupun sekarang kita belum terbiasa dengan sholat sunnah, hanya baru sholat wajib, tidak mengapa. Sebab intinya kebiasaan sholat itu terbiasa apabila dilakukan. Sholat duha misalnya kan, kalau kita berangkat mau kuliah, kita sholat duha, minta petunjuk Allah, dibimbing untuk mendapatkan ilmu yang terbaik, ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan bagi kehidupan akhirat. Karena kehidupan dunia itu memiliki korelasi, hubungan yang erat dengan kehidupan akhirat. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita beralih pada sholat orang yang sakit. Nah, perintah sholat itu ditujukan bukan hanya pada orang-orang yang sehat, tetapi orang-orang yang dalam kondisi sakit pun wajib hukumnya sholat. Apabila dia tidak bisa berdiri, maka ada rukhsah, keringanan sholat sambil duduk. Apabila dia tidak bisa duduk, maka dia mendapatkan rukhsah lagi sholat sambil berbaring. Apabila dia tidak bisa melakukan bersuci dengan air, maka dia bisa bertayamum. Yang penting
orang-orang yang sakit harus didampingi oleh orang-orang yang sehat, terutama untuk mengingatkan sholatnya, ya, mengingatkan sholatnya, melayani supaya dia cepat sembuh, apalagi bagi orang tua kita. Jadi di sini bahasan yang kedua adalah orang yang punya uzur. Uzur itu halangan. Bagi perempuan, uzur itu ketika dia menstruasi, kedatangan tamu tak diundang setiap bulan. Nah, itu normal. Jadi bukan jorok tapi normal. Jadi normal bagi sahabat-sahabat kita kaum wanita, setiap bulan ada uzur. Di sini tetapi bahasanya bukan uzur dalam arti menstruasi, tetapi uzur dalam kondisi sakit dan uzur sejenisnya. Sejenis sakit apa? Ya sakit. Hingga tidak mampu berdiri dalam mengerjakan sholat fardu, boleh mengerjakannya dengan duduk. Ya, apabila dia tidak mampu mengerjakan dalam posisi berdiri, maka diperbolehkan untuk sholat dalam posisi duduk. Apabila tidak bisa duduk, ia boleh mengerjakannya dengan sambil berbaring dan menggunakan isyarat saat mengerjakan ruku, ya, saat mengerjakan ruku dan sujud. Jadi dia posisinya berbaring, tetapi untuk isyarat-isyarat sedang ruku dan sujud harus ditunjukkan, ya. Sujud, ruku, tetap. Isyarat untuk sujudnya adalah lebih rendah dari isyarat untuk rukunya. Nah, ini isyarat untuk sujudnya adalah lebih rendah daripada isyarat untuk rukunya. Mungkin barangkali kalau rukunya ruku, kemudian mungkin ketika sami Allahu liman hamidah, maka dia sujud, maka lebih rendah lagi dari rukunya. Jadi itu isyarat. Ukuran ketidakmampuan itu apa, ya? Ukuran ketidakmampuan. Di sini dikatakan bahwa isyarat ruku isyarat sujud lebih rendah daripada isyarat ruku. Hal ini didasarkan pada firman Allah Ta'ala yang berbunyi, ingatlah Allah di waktu berdiri, kemudian di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Ini mengisyaratkan orang yang sholatnya ketika berdiri kemungkinan sholat dalam kondisi sehat. Dalam kondisi duduk berarti sholatnya dalam ada uzur, ya, karena kalau dipaksakan berdiri dia akan tidak mampu, jatuh, maka disarankan untuk duduk. Di sini di dalam surat An-Nisa ayat 103. Dan hadis dari Imran bin Husain rahimakumullah, aku menderita sakit bawazir. Aku menderita sakit bawasir, wasir, ya. Kemudian aku bertanya kepada Rasul tentang sholatku,
Maka kata Rasul, sholatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu, sholatlah dengan duduk. Bila tidak bisa juga sholat sambil duduk, maka sholatlah sambil berbaring miring, posisinya miring ke arah kiblat. Ini hadis riwayat jamaah selain Muslim dan Nasa'i. Menambahkan juga, jika tidak mampu, sholatlah dengan telentang. Jika tidak mampu berbaring, maka sholatlah dengan kondisi terlentang. Adik-adik yang dirahmati Allah, begitu indahnya dalam kaifiah sholat menurut Islam, ya. Allah tidak membebani kemampuan seseorang melebihi kemampuan dirinya. Kalau tidak mampu berdiri, maka boleh duduk. Kalau tidak mampu duduk, maka boleh untuk berbaring miring. Ditambahkan oleh Muslim dan Nasa'i, apabila tidak mampu miring, telentang. Ya, sholatnya sambil telentang. Di sini ada uraian, ukuran ketidakmampuan adalah kerepotan. Ukuran ketidakmampuan adalah kerepotan atau kekhawatiran kalau penyakit akan bertambah parah apabila sholat dilakukan dalam waktu yang lama dan sambil berdiri, ya. Jadi duduk menjadi suatu alternatif. Terkait dengan itu, Aisyah menuturkan, aku telah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan bersila. Berarti bersila itu duduk, ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu an menuturkan, aku telah melihat Nabi dengan sholat bersila. Ini riwayat hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Hakim, atau boleh juga diganti dengan duduk dalam posisi duduk tasyahud. Tapi yang disaksikan oleh Aisyah adalah ketika Nabi sholat dalam posisi bersila. Intinya seperti itu, adik-adik, bahwa sholat bagi orang sakit juga tidak artinya tidak menggugurkan kewajibannya. Bagi orang-orang yang sakit, sholat itu penting dan tetap berlaku wajib. Tapi di sini kondisi orang-orang yang sakit yang tidak mampu berdiri maka duduk, yang tidak mampu duduk maka berbaring miring ke arah kiblat. Kemudian bagi yang tidak mampu berbaring miring maka boleh dengan sholat telentang. Orang yang tidak mampu mengerjakan sholat dengan berdiri atau duduk boleh mengerjakan sholat dengan berbaring miring. Apabila tidak mampu, ia boleh mengerjakan dengan telentang. Kemudian kedua kakinya menghadap ke arah kiblat. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Munzir, dan secara tersurat hadis-hadis tentang masalah ini menunjukkan bahwa seseorang yang tidak bisa mengerjakan sholat dengan telentang tidak berkewajiban melakukan apa-apa lagi. Nah, di sini ada isyarat orang yang tidak bisa melakukan sholat sambil telentang, maka di sini kewajibannya gugur. Bisa saja, ya. Misalnya kita membaca dalam hati dalam posisi telentang.
Jadi rukhsah keringanan-keringanan daripada kaifiyah sholat itu banyak pilihannya, banyak alternatifnya karena kondisi bagi orang-orang yang melakukan sholat karena uzur, artinya karena sakit. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat. Dan kerinduan kita tentang sholat itu sangat luar biasa. Rindu berkomunikasi dengan Allah. Dan banyak doa-doa yang diijabah karena kita sedang sakit. Salah satu orang-orang yang diijabah doanya adalah orang-orang yang sedang sakit. Bagaimana Nabi Ayub itu sakit selama hampir 20 tahun. Bahkan dalam keterangan lain lebih. Tapi dia tidak pernah meninggalkan sholat. Sholat versi pada saat itu barangkali kaifiyahnya bukan seperti ketika Nabi Muhammad setelah melakukan perjalanan untuk menerima perintah sholat. Adik-adik yang dirahmati Allah, di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sholat itu sangat penting karena untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita rindu apabila kita tertinggal sholatnya, kita rindu. Dan apabila kita tertinggal akibat lupa atau tertidur, kita merasakan suatu kesalahan yang besar. Mengapa kita lalai? Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita tetap menjaga sholatnya dengan baik. Karena saya yakin adik-adik itu sudah baligh, baik bagi yang laki-laki maupun bagi yang perempuan, baligh, bukan di bawah umur lagi, tapi sudah matang secara biologis, sudah matang akal dan pikirannya, sudah matang fisiknya. Amin.